warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu, ya bunayya la tusyrik billah, innasyirka la zulmun azim. Ila akhiril ayat. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini kita sudah memasuki malam ke-23 Ramadan. Itu artinya 22 hari kita telah menjalani puasa di siang harinya, dan insya Allah telah kita laksanakan sholat tarawih secara berjamaah selama itu juga. Oleh karena itu harapan kita, mudah-mudahan sisa-sisa Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita. Insya Allah kita memanfaatkan semaksimal mungkin, sehingga janji Allah sebagai tujuan puasa la'allakum tattaqun kita akan raih. Amin insya Allah. Kaum muslimin jamaah tarawih rahimakumullah, malam ini kita akan mencoba menguraikan tema dakwah adalah membangun generasi Qur'ani. Mencetak manusia tentu sangatlah susah dibanding dengan mencetak produk selain manusia. Karena itu harus ada pedoman, harus ada petunjuk bagaimana membina, bagaimana membangun generasi menjadi generasi Al-Quran. Bahkan Nabi pernah menyampaikan kepada kita semua melalui sabdanya, "Addibu auladakum fa innahum mahlukuna zaman gaira zamanikum." Didiklah generasi pelanjutmu, karena generasi pelanjut itu dia adalah manusia yang hidup di satu zaman yang bukan zamanmu. Kalau saya atau kalau kita sebagai orang tua sekarang ini mengingat masa lalu waktu kita kecil sampai kita besar, tentu tantangan yang kita hadapi tidak sebesar dengan tantangan yang dihadapi oleh anak-anak kita sekarang, generasi penerus, generasi bangsa sekarang. Itulah rahasia yang disampaikan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Addibu auladakum." Didiklah mereka, karena dia itu hidup bukan di zamanmu, tapi dia hidup di zaman sekarang. Zaman sekarang ini berbeda dengan masa lalu. Jamaah tarawih rahimakumullah, bagaimana petunjuk Al-Quran dalam hal membina generasi sebagai generasi Qur'ani? Tentu kita akan melihat beberapa kalimat-kalimat ayat Al-Quran yang berbicara tentang bagaimana membina generasi sebagai generasi Qur'ani. Mari kita lihat salah satu surah yang diangkat oleh Al-Quran yang bisa kita jadikan sebagai teladan untuk membina
anak-anak kita adalah salah satu surah bernama surah Luqman. Surah Luqman itu adalah satu nama yang mana nama itu diambil dari nama seseorang yang awalnya tidak dikenal. Kenapa tidak dikenal? Bahkan bukan hanya tidak dikenal, tapi memang dicuekin. Nasabah penampilannya dek gagah, tidak ada yang menari. Ya, itu pada pribadi sosok seorang yang bernama Luqmanul Hakim. Ya, tapi ternyata Luqmanul Hakim ini adalah orang yang salah seorang yang mendapat hikmah, mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, sampai beliau dimasukkan dalam namanya di dalam salah satu surah yang namanya surah Luqman. Bagaimana? Bagaimana cara Luqmanul Hakim membina, mendidik anak-anak generasi penerus untuk mengganti sebagai stafet kepemimpinan orang-orang sesudahnya. Ternyata mari kita lihat dalam salah satu ayat atau beberapa ayat di dalam surah Luqman itu Allah berfirman seperti yang saya bacakan tadi. Mari kita lihat apa ayat itu yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka lazulmun azim. Ini yang pertama. Maka dia puang Allah Ta'ala, wa iz qala Luqmanu libnihi, ingerangin bo rampe-rampe era rampe-rampe kurituri lalena aku range ya naritu sedia satu kisah tentang sosok seorang yang bernama Luqmanul Hakim. Bagaimana itu? Pada saat beliau menyampaikan, menasehati anaknya, ya, dia sampaikan, dia nasihati anaknya dengan lemah lembut. Apa itu? Ternyata yang pertama dan utama yang beliau jadikan sebagai nasihat kepada anak-anak beliau adalah di sini dikatakan, ya bunayya la tusyrik billah. Anakku, ajak lalo mupak duai puang Allah Ta'ala. Ini yang pertama. Berarti yang pertama sebagai pondasi yang dibangun oleh Luqmanul Hakim dalam hal membangun keluarga, khususnya anak-anaknya, memperkenalkan yang namanya akidah yang mantap kepada keturunannya. Kenapa? Dan memang kita ketahui bersama, persoalan akidah adalah persoalan yang utama dan pertama yang harus kita tanamkan kepada jiwa anak-anak kita. Mari kita lihat. Kalau kita kembali kepada proses turunnya Al-Quran, tahap turunnya Al-Quran, agar ada yang namanya surah Makkiyah, ada namanya surah Madaniyah. Ayat turunnya di Mekah, dan nia ayat turunnya di Madinah. Ternyata umumnya awal-awal turunnya Al-Quran di Mekah, atau pada umumnya ayat-ayat yang turun di Mekah itu adalah berbicara tentang tauhid, Pak. Berbicara tentang akidah. Kenapa? Karena memang orang Quraisy, orang Makkah, penduduk Makkah umumnya adalah akidahnya rusak. Di mana akidahnya itu? Salah satu di antaranya mereka menyembah yang dia ciptakan. Alinato me bui berhalae setelah tepu na pajang ngiri sedia atau nataro sedia onrong, ya toro na sompah. Jadi dia menyembah, dia sendiri yang bikin. Dia menyembah ciptaan Allah, bukan menyembah Khalik sebagai pencipta, tapi yang dia sembah adalah ciptaan
ciptaan manusia itu sendiri. Mari kita lihat. Kalau kita kembali kepada Al-Quran, ayat yang pertama turun ternyata juga untuk meluruskan akidah, memperkenalkan, meskipun tidak tidak ekstrim. Ya, ayat itu tidak ekstrim, sangat lemah lembut untuk memperbaiki, meluruskan akidah orang Quraisy atau orang kafir di Mekah. Ayat apa itu? Tentu anak-anakku sekalian sudah pernah belajar bahwa ayat yang pertama turun, yakni pada saat Rasulullah SAW berada di Gua Hira, yaitu surah Al-Alaq ayat Sedi sampai ayat 5. Apa itu bunyinya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat ini ari komelo ribet tuangi baca Muhammad, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, nasaba asenna puamu puang pancajengengi kuritu yamanenna ciptaange, yamanenna makhluk. Jadi Allah menyampaikan, Allah memerintahkan kepada Nabi kita untuk membaca atas nama Tuhan pencipta. Padahal yang dimaksud oleh ayat ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Magiro puang Allah Ta'ala de nama kada ayat pertama, Iqra Bismillahirrahmanirrahim. Baca Muhammad nasaba asenna puang Allah Ta'ala puang makamase puang mapunai kuritu sifat pamase nama kamase. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Allah tidak mengatakan Iqra Bismillahirrahmanirrahim, tapi dia mengatakan Iqra bismi rabbik? Nasabah, mari kita lihat. Ternyata salah satu Tuhan yang disembah oleh orang pada saat itu di zaman ayat ini turun juga adalah bernama Allah. Kalau sekarang ini Allah ya, dena sadu. Tapi Allah. Cuma ini cumanya. Allahnya mereka itu memiliki anak. Jadi yero Allah yang dia sembah pada saat itu engkau dari anak-anak. Inilah yang ingin diluruskan oleh Allah, sehingga Allah tidak menyebutkan dirinya dengan nama Allah, tapi dia hanya memperkenalkan pertama, Iqra bismi rabbik, Muhammad bacai nasaba asenna puammu. Karya. Setelah didengar itu, maka orang mengatakan niga garo puanna Muhammad. Maka dijawab oleh Allah bahwa allazi khalaq, nanya puanna Muhammad yang itu puang pencipta segalanya. Berarti sudah berbeda dengan apa yang mereka pahami, kalau Tuhan mereka adalah yang diciptakan, sementara Tuhan yang Allah perkenalkan kepada Rasulullah adalah Tuhan pencipta. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jamaah tarawih rahimakumullah, betapa pentingnya yang namanya pondasi, memperkenalkan kepada anak-anak kita yang namanya ketauhidan, akidah, sampai kita ketahui kan, nareko anak itu ya, anak yang baru lahir, yang pertama yang harus kita perdengarkan lewat telinga anak-anak kita adalah kalimat Allah, kalimat lafal Allah. Apa itu? Atau kalimat tauhid dengan lafal azan, azan sebelah kanan dan qamat sebelah kirinya, kan begitu. Dan bahkan sebelum anak itu lahir, sebenarnya dia sudah diberi persaksian oleh Allah sendiri. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah 2 kali diucapkan kalimat itu sebelum kita dilahirkan. Apa itu? Allah bertanya pada saat kita masih di dalam alam arwah, alastu birabbikum,
taniaga iya puamu. Yeah. Maka semua makhluk pada saat itu, termasuk kita semua ini yang belum lahir tapi masih dalam alam arwah, kita mengatakan bala syahidna, kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Dan kalimat itu kembali diulangi oleh Allah sebelum atau pada saat anak itu mau dikeluarkan menjadi manusia di alam syahada ini. Ya, itulah yang itu pas sabareng engka anak-anak mate ritampuna indona, ya kan? Depa belum keluar sudah meninggal di dalam rahim ibu. Kalau menurut dokter dia meninggal oleh karena kehabisan oksigen. Tapi kalau menurut ulama kita sebenarnya bukan itu penyebab pertama dan utama. Dia tidak bisa lahir dengan hidup, ya, dengan hidup oleh karena dia tidak siap mengakui atau tidak siap menyembah Allah seperti persaksian yang dikatakan tadi. Nah, sahabat nareko siap muki untuk menyembah Allah dengan kalimat itu tadi, pasti kita akan keluar seperti kita ini. Itulah sebabnya kalau ada orang yang tidak mengaku itu, tidak mengingkari apa yang tadi dimaksud itu, makanya dikatakan dia adalah kafir. Apa artinya kafir? Mengingkari pengakuannya pada saat di alam rahim ibunya. Ya, karena dia sudah sampaikan bahwa ya Allah, kami siap mengabdi kepadamu setelah engkau mengeluarkan kami dari rahim ibu kami. Dan ternyata setelah dia lahir, nalupai janjina. Ya, inilah sehingga oleh karena itu jama'atul rahimakumullah. Ini yang pertama, yakni bagaimana memantapkan akidah, bagaimana memantapkan yang namanya tauhid di dalam anak-anak kita, sebagaimana yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya, yang itu ya bunayya la tusyrik billah, anakku, ajak lalu kasih mupa dua ikur itu puang Allah Ta'ala, puang pancajeng yang mana alange. Jama'atul rahimakumullah, itu mungkin yang bisa kami sampaikan melalui kesempatan ini. Insyaallah subuh nanti kita akan lanjutkan pembahasan berdasarkan kisah dan berdasarkan apa yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim sebagai orang bijak yang disampaikan oleh Al-Quran. Minallahil musta'an wal itiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.